Nah, kali ini kita mau bahas mengenai menyembunyikan beberapa series, oke? Karena kadang laporan kita nggak konsisten nih, oke? Scale-nya juga nggak konsisten, dan kadang kalau kita mau meeting atau kita mau ngeprint, ya kita mau beberapa data seriesnya nggak muncul gitu ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Jadi di sini lagi-lagi saya akan klik aja di mana aja, dan saya akan press Alt F1 untuk bikin column chart. Oke, tapi column chart bukan yang saya mau nih, karena saya mau membandingkan ya. Jadi mungkin saya akan perlu ngelihat perbandingan tren, dan chart yang paling sesuai untuk menunjukkan tren adalah line chart atau area chart. Jadi saya akan klik kanan di sini, saya pilih change chart type, kemudian kita pilih line chart, dan saya akan pilih yang ini, oke, line chartnya ini. Oke, kita klik OK, dan bentuknya seperti ini, agak kusut ya, kayak benang kusut ya. Tapi no problem. Nah, sekarang saya akan kasih satu kasus. Kasusnya adalah bos mau bilang mau masukin total di sini. Oke, perhatikan ya teman-teman. Tabel atau database ini sudah berbentuk tabel. Dari mana saya tahu? Ini ada titik di bawah. Kemudian kalau saya klik ada table design di sini, dan udah ada namanya nih, table untuk dari Januari sampai Desember. Oke, ini semua adalah karakteristik sebuah table. Nah, perhatikan, saya akan menulis kolom baru di sebelahnya, oke? Di sebelahnya, dan saya akan tulis total, oke? Dan saya enter. Boom. Apalagi yang terjadi? Auto expanding, oke? Auto expandingnya ternyata bukan cuma baris aja. Kalau kita tulis sebuah kolom di sebelahnya, oke? Dia akan auto expanding ke kanan, oke? This is the cool stuff about table. Jadi sekarang dia akan geser ke kanan. Dan saya akan menjumlahkan nih. Jadi saya menggunakan rumus sum. Dan table-nya agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Mungkin next time kita obrolin table lebih dalam. Table bukan menggunakan cell reference, tapi table menggunakan yang namanya table reference atau structured reference. Oke, wah ini apa lagi nih ya. Cell reference itu kalau kita menggunakan tanda sama dengan, kita tulis A1 atau B4 atau C5 gitu ya. Itu adalah cell reference. Jadi kita mereferensikan kepada sebuah cell. Oke. Tapi kalau table, ini nggak berbeda ya, perhatikan ya. Begitu saya klik di sini, yang terjadi adalah ini disebut table reference, atau buat teman-teman lebih mengerti disebut juga structured reference. Reference-nya berdasarkan sebuah struktur dari sebuah tabel. Artinya apa? Kita bilang ke Excel. Excel, kamu ke sini dong nih ke table yang namanya table Jan Desember, oke? Kemudian kamu ambil isi yang ada di kolom judulnya catur, dan sum sampai, dan jumlahin sampai mobil-mobilan. Jadi dia akan ambil yang di catur, dicongklak di mobil-mobilan gitu ya. Enter. Oke. Dan kalau saya double klik dapat datanya, dan karena ini auto expanding, dia akan langsung bikin line chart secara otomatis. Kenapa line chart ya? Kenapa nggak column chart? Karena kan awalnya kita bikin column chart. Excel akan mengikuti bentuk chart yang terakhir kita bikin. Oke, makanya dia akan otomatis menjadi line chart. Nah, ini yang saya bilang ya, kita mau meeting nih sama bos ya, kita mau lihat satu-satu, tapi karena ada grand total, dia akan seolah-olah menjadi nggak proporsional, oke? Dan seolah-olah jadi nggak enak dilihat gitu ya, oke? Jadi gimana dong? Saya nggak mau nih ada grand total, oke? Cara yang paling gampang, di-delete teman-teman, di-delete ya, delete, hilang, oke? Tapi kalau teman-teman delete, data itu hilang. Kalau tiba-tiba bos nanti mau, oke, mana grand totalnya? Udah nggak ada tuh. Jadi kita harus ngulik lagi, tambah lagi data seriesnya. Oke. Cara kedua yang mungkin lebih elegan adalah dengan klik kanan. Kemudian teman-teman pilih select data. Dan di sini teman-teman bisa, jangan dicentang. Oke. Kalau saya nggak centang ini, berarti saya nggak akan menunjukkan. Oke. Kalau saya klik OK, dan dia hilang. Oke, jadi datanya ada, nggak kita hapus, lihat ya, kotaknya masih sampai kotak E nih, sampai kolom E. Tapi kita tidak menampilkan dengan tidak ngecentang yang total. Oke, saya undo. Cara yang ketiga hampir sama konsepnya, cuma kita menggunakan fitur yang ada di sini nih, yaitu ada gambar corong di sini teman-teman. Ada gambar corong di sebelah kanan, ini adalah filternya. Kita mau filter chartnya, saya klik dan saya klik ya. Dan di sini kita bisa pilih mana yang mau kita tunjukkan. Total nggak mau, ya udah kita jangan centang ya. Kita apply and it's gone. Oke, kalau saya apply ya nggak ada. Jadi teman-teman bisa klik kanan, pilih select data dan centang atau jangan dicentang. Atau teman-teman bisa
klik gambar corong di sini untuk ngefilter mana aja sih yang mau kita lihat. Oke, mungkin teman-teman bisa nge-relate, ini hampir sama fungsinya dengan ngefilter kalau kita bikin pivot chart. Oke, kita bikin chart dari pivot table, biasanya tuh ada button-buttonnya tuh untuk ngefilter. Oke, kurang lebih hampir sama. Oke, jadi itulah cara buat kita nge-hide atau menyembunyikan beberapa data series yang kita nggak mau tunjukin.